Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat kita sama-sama dalam kasih Tuhan ibadah pagi hari season yang kedua. Saya yakin percaya kita akan menikmati untuk memuliakan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bersyukur kepada Dia. Untuk itu mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan pujian. Yang lain kita muliakan, agungkan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Hosana. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita ulangi pujian sekali lagi. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya, segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Mari kita katakan Hosana. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana. Dan serahkan kepada hamba-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Ya Rana Mesi, Rana Mesi, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus.
Allah yang baik, yang sungguh baik bagi hidup kami. Kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu, sehingga hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Layakkan kami, kuduskan, ampuni dosa kami. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau permuliakan Engkau melalui ibadah kami. Pagari tempat ini dengan malaikat-Mu dan bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Mari Kau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas. Engkau nyatakan kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi salur berkat. Mari Kau nyalakan kekinian-Mu. Bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai, sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap karya-karya Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Dan biarlah Tuhan Kau beracara melawati dalam ibadah kami hari ini. Kami patahkan tolak segala taktik kegelapan di setan roh jatuh buat pikiran membaru seadanya roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan di dalam nama terus keluar darah Kudus berkuasa. Siklan dalam siklan musik. Tancapkan pagi salib-Mu di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami ibadah yang berglori, ibadah yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Ambil alih ibadah kami, biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya jadilah sesuai maaf dan kehendak-Mu, dan kami siap melayani dan tabiskan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mudahkan di dalam baiknya pagi hari ini kita mau bersyukur, bersorak buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu mari kita angkat pujian kita yang pertama. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Haleluya. Datanglah kebaikan. Amin. Haleluya.
Dia adalah Tuhan yang baik bagi hidup kita. Setiap hari kita memuji Dia, memuliakan Dia. Tanda kita bersyukur buat kemurahan-Nya bagi kehidupan kita. Kalau kita ada sehat kuat, semua karena Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Nah, untuk itu mari kita memuji Dia. Kita angkat pujian kita yang kedua. Masuk dalam acara selanjutnya untuk kita memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, sebab Dia adalah Yesus Tuhan yang baik dan sudah berkorban bagi kehidupan saya dan saudara, dan sudah membuat kita senantiasa berkat-berkat-Nya mengalir bagi hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian dan kembali saudara kita bangkit berdiri. Kau
terbaik, kita siapkan seluruh hidup kita. Kita angkat kembali pujian ini. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Amin, haleluya. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Aku telah mengenal kasih karunia. Aku telah mengenal kasih karunia. Kau kaya, amin. Bela dari misi, oh haleluya, supaya aku jadi kaya. Hosana, 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 bagi Yesus Allahku. Hosana, 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 bagi Yesus. Hosana, 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 bagi Yesus Allahku. Hosana, Kami sama Bapa kami yang berkata di tempat yang tinggi, Bapa yang kami sembah pada nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat pagi menjelang siang hari ini kami bersyukur waktu kesempatan yang terindah Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kami. Untuk kehidupan kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, bersekutu memuji memuliakan besarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah seberapa kami yang ada, Engkau telah melihat seberapa kami telah mampu memuji memuliakan besarkan nama Tuhan. Seberapa pujian kami boleh naik di depan hadirat-Mu boleh menjadi suatu persembahan yang berbahan berburupa menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kerinduan kami setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, hati kami rindu Tuhan untuk kembali membawa korban tangan kami sebagai tanda ibadah kami di hadapan Tuhan. Namun sebelum kami melakukannya, mari Bapa sucikan kuduskan seluruh kehidupan kami, ampun dosa pelanggaran kami, dari ujung rambut hingga telapak kaki kami luar dan dalam, agar kehidupan kami kembali berlayak Tuhan untuk membawa setiap korban tangan kami kepadamu. Tangan-tangan beri dengan sukacita berkati berlipat kali ganda sejanji kebenaran firman-Mu yang tidak sempat beri dalam kehidupan mereka karena mereka tidak punya. Mari Tuhan Yesus Kau melawati kehidupan mereka. Dari waktu-waktu mendatang Tuhan, kehidupan kami boleh bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dan apapun jadi mata usaha pencarian pekerjaan pelayan dalam kehidupan sidang jemaat dan hamba-Mu di tempat ini, Engkau Tuhan yang terus memberkati dalam kehidupan kami semua. Dan melalui setiap apa yang kami hasilkan, kami pakai kembali Tuhan untuk memuji menjadikan besarkan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di saat kami rindu membawa korban tangan kami kepada satu oknum tidak pernah tinggal diam. Segala kuasa kegelapan yang disihkan robohkan daripada Tuhan, mencuri sukacita dan sejahtera kerinduan kami, sukacita kami Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Saya kami satukan hati kami, tolong dan khusus semuanya Tuhan yang berkuasa Tuhan di dalam nama Bapa Anak Tuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret yang disebut Tuhan berkuasa. Khususkan mereka berdoa. Terima kasih Bapa. Berkati kehidupan anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan imamat pada saat siang hari ini Tuhan. Kembalikan kekuatan baru Tuhan, pertambahan urapan yang baru. Pakai kehidupan mereka biar dalam setiap pelayanan Tuhan percayakan. Dan apapun jadi kerinduan pergumulan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau sanggup memberkati, berikan jalan pasti yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam doa kami sempurnakan Tuhan doa kami. Kamu persembahkan kami hanya di dalam nama Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan begitu baik, memberkati hidup kita senantiasa. Untuk itu mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita nanti di pujian
Sungguh ku bangga Bapa. Apa yang kita berikan Tuhan memberkati, dan kita Tuhan akan memberkati, memberi kita hikmat untuk mengelolanya dengan baik. Puji Tuhan, mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk kita mempersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu, kita sadar kita butuh firman Tuhan pada di hari-hari terakhir ini. Saudara kasih yang akan menguatkan hidup kita, akan meneguhkan kehidupan saya dan saudara. Untuk itu sekali lagi saya mengundang kita bangkit berdiri, kita dari pujian. Mari kita bangkit berdiri, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Di tempat kediaman Tuhan. Amin. Haleluya. Di tempat kediaman-Mu Tuhan, di gunung mulia kudus, sujud menyembah dan memanggil nama-Mu, dan memanggil nama-Mu. Jiwaku haus akan firman. Amin Tuhan. Hatiku rindu kepadamu, berjumpa denganmu, oh Yesus pujaanku, oh Yesus pujaanku, bagai nusa, ku rindu sungai, bagai pohon, ku rindu akan naik, bagai domba, ku rindu untuk hijau kepadamu, oh Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita, kita membuka hati kita untuk kita menerima firman Tuhan pada saat siang hari ini. Itulah sebabnya mari kita persiapkan hati kita, konsentrasi kita kepada firman Tuhan saat ini. Kita angkat sekali lagi pujian ini di tempat kediaman-Mu. Haleluya. Di tempat kediaman-Mu Tuhan, di gunung mulia ku datang, sujud menyembah dan memanggil nama-Mu, dan memanggil nama-Mu. Jiwaku haus akan firman.
Ku rindu akan naik bagai domba, bagai domba. Ku rindu untuk hijau kepadamu, kepadamu. Oh, bagai Musa, bagai Musa. Ku rindu sungai-Mu dan Bapa, bagai Tuhan Tuhan. Ku rindu akan naik haleluya, bagai domba. Ku rindu untuk hijau kepadamu, kepadamu Tuhan, kepadamu. Oh, baiklah kepadamu Tuhan, kepadamu, kepadamu. Oh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah bagi hidup kami. Kami sudah banyak memuji muliakan nama-Mu, memberikan korban persembahan kami, bahkan anak-anak mengembalikan milik-Mu. Saat ini kami rindu untuk dengar firman-Mu. Kuduskan hidup kami, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, terlebih khusus Tuhan. Engkau buka, ungkapkan setiap rahasia-rahasia firman-Mu Bapa. Jika benar-benar Tuhan, seberapa kami yang ada mendengar firman-Mu boleh diberkati, dikuatkan dengan firman-Mu, dibekali dan semakin bertumbuh di dalam kasih anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kuasa telah roh yang jahat, kuasa yang lain yang bukan dari Tuhan, coba mengganggu persekutuan kami dengan firman-Mu, dengan berbagai macam bentuk caranya. Kami sahadi seberapa kami yang ada, katakan hancurkan, remukkan kuasa pekerjaannya. Dan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan Kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa pada ketika musikar lawan kami menikahi. Terima kasih Bapa, ibadah kami sebenarnya sampai selesai kami pertaruhkan ke dalam tangan yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada hamba-Nya. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Shalom Elohim. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk sama-sama kita mau belajar firman Tuhan. Kita bangkit berdiri semua dan mari kita buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal 18 pada ayat yang ke-42. Walaupun ayat 35 sampai 43 saya akan menyentuhnya, karena ini saudara luar biasa. Tuhan menyingkapkan firman Allah sangat dahsyat. Injil Lukas 18 ayat 42. Satu ayat ini kita sama-sama baca dengan suara yang kedengaran. 3, 2, 1. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ibadah yang lalu saya sudah menyampaikan tentang lawatan Tuhan. Dan hari ini saudara, saya juga mau berbicara kembali tentang lanjutan pembahasan itu yang berbicara tentang lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan bagi kehidupan gereja itu sangat dahsyat dan luar biasa. Saya sudah menyampaikan dalam ayat 35, dikatakan begini, waktu Yesus hampir tiba di Jericho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Jericho adalah sebuah kota yang paling tertua di dunia ini. Dan seorang buta yang juga profesinya pengemis sementara meminta-minta belas kasihan bagi orang yang lewat. Alkitab tidak menjelaskan sudah berapa lama orang buta itu ada di tempat itu. Tapi saudara, dia tetap bertahan dengan sebuah alasan, dia mau hidup. Saya percaya hari ini Anda dan saya masih hidup itu karena Tuhan. Tidak ada satupun kekuatan kita yang kita mampu untuk menghadapi hidup ini, siapapun dia. Hanya bersama dengan Yesus kita melakukan perkara-perkara yang dahsyat, ajaib.
hanya bersama dengan Yesus kita akan mengalami sebuah kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga pada yang lalu saya sudah menyampaikan saudara bagaimana Tuhan menyembuhkan, memulihkan seorang Bartimeus. Tuhan mengeluarkan dia dari Jericho, sebuah kota yang berpolemik. Karena Jericho artinya saudara tempat yang berbau harum. Tuhan sudah memanggil hidup saudara dan saya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Dia telah membuat kita eksodus dari gelap menuju terang yang ajaib. Dia telah mengubahkan kehidupan kita sehingga hidup kita berarti berdampak di dalam Tuhan. Nah saudara, bagian yang kedua yang kita pelajari hari ini ayat 36 sampai 37 katakan begini. Waktu orang itu mendengar, orang banyak lewat dan dia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus, orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hari ini bagian yang kedua saudara yang kita mau pelajari. Untuk menerima sebuah lawatan Tuhan dalam kehidupan kita, kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Orang-orang katakan kepada orang buta itu, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Tapi Bartimeus katakan, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ada sebuah pola pengenalan akan Tuhan yang berbeda. Orang banyak itu saudara mewakili orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak paham siapa Yesus sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa Tuhan Yesus itu berada, datang dari kota Nazaret secara biologis. Mereka hanya tahu bahwa ayah daripada Tuhan Yesus itu adalah Yusuf, dan kemudian ibunya adalah Maria, itu benar secara biologis. Tapi kemudian hal-hal yang spesifik daripada Tuhan tidak diketahui oleh orang banyak itu. Tanpa sadar begitu banyak orang yang mengikut Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Kita lihat kembali saudara luar biasa Injil Lukas ini. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua, saya melihatkan Anda satu hal yang luar biasa. Ada dua orang yang mengenal Tuhan dengan benar, sehingga dia komit tetap eksis, dan saudara mereka sangat berbahagia. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-25 katakan begini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemudian kita lompat saudara, ayat yang ke-36 katakan begini. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel, kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan untuk hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Dua tokoh ini menggambarkan tentang orang percaya yang mengenal Tuhan dengan benar. Yang satu bernama Simeon dan yang satu bernama Hana. Mereka orang benar, orang saleh, dan orang yang setia dalam beribadah kepada Tuhan. Saya mau katakan hari ini, saudara, jangan takut dengan COVID-19. Kalau Anda masih takut dengan COVID-19, berarti Anda tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tapi orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia akan tetap punya konsisten dengan Tuhan. Dia tetap komit dengan Tuhan, dia tetap punya eksistensi dengan Tuhan. Pola berpikir kita jangan dirubah dengan pandemi ini. Pelayanan kita jangan dirubah dengan pandemi ini. Dan semua aktivitas hidup kita nggak usah diubah dengan pandemi ini. Walaupun kita harus mengikuti protokol, karena pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan. Kita sementara menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara saya. Dan kita yakin dan percaya Bilangan 23 ayat 19, Allah yang berfirman, Allah yang berjanji bukan manusia, tetapi dia akan menepati setiap janjinya. Termasuk keselamatan yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan bagi kehidupan kita. Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Kata takut dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani phobos, sebuah ketakutan yang positif. Anda takut Tuhan karena Anda mengasihi Tuhan. Anda mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan tetap setia kepada Dia. Kita tetap komit dengan Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan dengan hati yang sungguh. Saya tanam sayur di Sumasang, dan benih tanaman sayur itu saya harus tanam di dalam tanah. Karena kalau tidak di dalam tanah, maka dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Sepanjang Anda dan saya tidak mau bayar harga untuk mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan punya pemahaman sama seperti orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada saat masuk di dalam Jericho. Dia orang Nasrani. Pemahaman dan pengenalan kita kepada Tuhan itu dangkal, sehingga pelayanan kita, kesetiaan kita mut-mutan, saudara. Tergantung kondisi, tergantung mau kita, tergantung kerinduan kita. Hidup Anda dan saya jangan dipengaruhi dengan situasi yang ada, tapi hidup kita harus dipengaruhi oleh Tuhan. Seorang Hana tidak dipengaruhi oleh orang lain. Simeon tidak mengajak dia, Hana, Yesus mau datang untuk diserahkan 8 hari pada saat itu. Tapi yang luar biasanya mereka konek. Roh Kudus yang menuntun mereka, dan mereka sama-sama mengucap syukur. Saya percaya hari ini Roh Kudus yang menuntun Anda semua untuk datang di tempat ini. Anda tidak saling menelpon, ayo kita pergi ke ibadah, enggak. Tapi Roh Kudus yang menjamah hati Anda dan saya hari ini untuk datang di tempat ini. Dan apa tujuan kita datang di tempat ini? Untuk mengenal Dia dengan benar. Saya mau kasih lihat satu ayat kepada Anda untuk kita bisa lebih terbuka pikiran kita, saudara. Tuhan Yesus punya statement yang luar biasa. Dia menghormati ayah dan ibu secara biologis, tetapi saudara, kebenaran Allah yang tetap tegakkan di dalam hidupnya. Kurang lebih 20 tahun yang lalu
Kita lihat kebenaran Allah tetap dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua, satu cerita yang biarlah membuat kita lebih terinspirasi untuk mengenal Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 katakan begini. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya, Anda lihat, melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumahku, dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Saudara, tidak ada seorang ayah dan ibu yang gak cemas dengan anaknya waktu sama-sama pergi di satu tempat dan pada waktu pulang tidak menemukan anaknya. 3 hari saudara Yesus dicari, dan pada waktu bertemu, ini adalah naluri seorang ibu dan ini wajar manusia sekali. Maria berkata kepada Yesus, "Nak, kenapa engkau susahkan kami?" Tuhan Yesus bukan minta maaf kepada ayah dan ibunya. "Maaf, saya berada di bait Allah, lupa kasih tahu mama dan bapak," kalau dalam bahasa sehari-hari. Tapi Yesus berkata, "Kenapa engkau mencari aku?" Karena rumah Yesus itu adalah rumah Bapa, bait Allah. Maria dan Yusuf nggak ngerti apa yang dikatakan Yesus. Begitu banyak orang yang tidak mengerti bagi hidup Anda dan saya waktu kita selalu mencari Tuhan. Waktu kita selalu melayani Tuhan, memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan, banyak orang yang bertanya kepada Anda dan saya, "Ngapain kamu lakukan itu?" Sehingga seringkali statement yang kita keluarkan gak komit. Kemarin dulu, bapak yang saya doakan itu anaknya minta untuk pelayan khusus. Dan dia bertanya kepada saya, "Bagaimana Pak Pendeta berdoa kok beda? Saya berdoa nggak pakai teks, tapi saya berdoa mengalir dalam pimpinan Roh Kudus." Galatia 5 ayat 25. Dan Yakobus 5 ayat 16, "Doa orang benar dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya." Kalau Anda mengenal Tuhan dengan benar, statement kita pasti benar. Perkataan kita berbeda. Ada perkataan yang mengandung kuasa, ada doa yang mengandung kuasa, ada pelayanan yang diurapi oleh Tuhan karena kita mengenal Tuhan dengan benar.
Injil Lukas 10 Anda akan lihat di rumah waktu Anda pulang. Ada 3 orang bersaudara di sana. Ada Maria, ada Marta, dan ada Lazarus. Waktu Yesus datang ke Betania, ke rumah daripada Maria dan Marta dan Lazarus, cara mereka menyambut Tuhan itu berbeda. Maria menganggap Yesus itu adalah guru yang baik, sehingga pada waktu Yesus datang sampai pulangnya, dia tidak pernah meninggalkan Yesus dan tetap berada di hadapan Yesus untuk berbincang-bincang dengan Tuhan. Tapi beda dengan Marta. Marta sibuk di belakang mempersiapkan segala sesuatu. Kita terkadang kali lebih banyak sibuk dari hal lahiriah ketimbang sibuk dengan Tuhan, ketimbang memberikan waktu. Marta komplain dan Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, kau tak peduli dengan aku. Orang yang tidak mengerti, mengenal Tuhan dengan benar, selalu membuat pembelaan diri. Kalau nggak berdoa, pasti ada pembelaannya. Saya tidak berdoa karena capek. Saya tidak beribadah karena begini. Itu pembelaan diri. Tapi Tuhan Yesus berkata, hai Marta, Maria telah melakukan apa yang terbaik bagi dia. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan memberikan yang terbaik. Amin. Berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Kita sudah berada di penghujung bersama. Saya tidak enak mengekspos di grup Maranatha. Dan saya yakin Anda, kalau Anda suka menonton berita dan juga mengupdate semua berita yang ada di YouTube ataupun di FB, sangat mengerikan. Bagaimana bom mobil terjadi di sana sini dan mayat itu bergelimpangan di jalanan, saudara. Itu sangat mengerikan. Saya sempat kirim sama Ibu Gembala, Ibu Gembala hapus. Itu kejadian yang terjadi. Tapi ini kenyataan, saudara. Karena kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi itu. Ibrani 12 ayat 28, Anda dan saya harus bersyukur. Sama seperti Hana bersyukur, sama seperti Simeon bersyukur. Sebab kita telah memiliki kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau orang di luar Tuhan tergoncangkan karena dia tidak mengenal Tuhan. Tapi orang dalam Tuhan tidak tergoncangkan, sebab dia mengenal Tuhan dengan benar dalam hidupnya. Lebih dahsyat lagi dengan Lazarus. Lazarus menganggap Yesus itu adalah sahabatnya. Hari ini tempatkan Yesus menjadi sahabat di hati saudara dan saya. Sehingga seorang sahabat yang baik, saudara, akan menerima sahabatnya apa adanya, bukan karena ada banyak. Seorang sahabat yang baik akan menerima sahabatnya dengan penuh ketulusan hati. Yesus menerima Anda dan saya sebagai sahabatnya. Sehingga Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang telah mengorbankan dirinya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau nyawanya saja dia bisa berikan di atas bukit Kalvari demi Anda dan saya, maka hal-hal yang lain dalam hidup kita Tuhan pasti berikan. Itulah sebabnya hari ini, saudara, mari kita mau mengenal Tuhan dengan benar. Pada waktu kita mengenal dengan benar Tuhan dalam hidup kita, maka yakinlah lawatan Tuhan itu dahsyat. Lawatan Tuhan itu luar biasa dalam setiap hidup kita. Saya sudah kasih tahu saudara, dalam doa puasa anak saya sakit gigi dan dia tetap berpuasa. Dan saya terharu, saya bersyukur anak bungsu saya itu, saudara, punya iman kepada Tuhan. Walaupun umurnya berapa, dia hanya kasih tahu dia sakit gigi. Dan saudara disuruh berkumur garam, dia bilang saya puasa. Takut dia telan, saudara. Tapi saudara yang luar biasa, sebelum ibadah kita berdoa untuk dia. Dan saya kasih tahu Evika pasti sembuh. Dan puji Tuhan, dia mengalami kesembuhan dan mengikuti ibadah itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ibrani 13 ayat 8,
Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka pengenalan Anda dan saya harus meningkat terus dari hari lepas ke sehari. Orang-orang di luar saja mau mengenal pengajaran itu. Mereka punya kerinduan yang dahsyat, luar biasa untuk mengenal pengajaran itu. Jangan sampai kita bermasa bodoh lagi dengan pengajaran dari Tuhan. Jangan sampai kita seada-adanya saja dengan pengajaran daripada Tuhan. Sehingga pengenalan kita kepada Tuhan dangkal. Waktu Tuhan datang dalam hidup Anda dan saya, kita masih berpikir Yesus dari Nazaret. Tetapi sebenarnya saudara, Yesus anak Daud. Dalam Injil Lukas pasal 3 Anda akan membaca silsilah Yesus itu luar biasa saudara. Dan yang terakhir dikatakan, dialah anak Allah. Itulah sebabnya kurang lebih 2000 tahun yang lalu dia dipanggil Mesias, Yosua HaMasiah, Allah penyelamat, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan keselamatan, Allah yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Biarkanlah Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya. Kalau dia mau mengenal Anda dan saya, buka hati saudara dan saya. Dan mari buka hati kita, supaya kita mengenal Tuhan dengan benar, sehingga lawatan Tuhan akan selalu terjadi dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita hari ini. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mau masuk dalam ruangan yang Maha Kudus, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan, ku masuk dalam ruangan yang kudus. Mari kita berlutut semua, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam ruangan-Mu yang Maha Kudus. Kami mau persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Masuk ruang Maha Kudus, antara anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus, dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Kami menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, dan ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Mari saudara, hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan, bahwa lawatan Tuhan terjadi bagi hidup saudara dan saya. Waktu kita mengenal Tuhan dengan benar dalam hidup kita, waktu kita mengenal firman yang mengerti firman Allah, maka kita yakin dan percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kehidupan saudara dan saya. Mari pada hari ini kita merendahkan diri, kita rindu mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati.
Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hatiku menyembah yang maha. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, kami sembahkan. Ku sembah-Mu dan ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman-Mu hari ini. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bungkan roh-Mu dengan roh kami. Nyalakan kekinian-Mu dan bangkitkan karunia Roh Kudus-Mu. Dewasakan murnikan segala taktik kegelapan di setan roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan dalam nama keluar. Darah tulis berposiklah mesin. Ampuni dosa kami, urapi hamba, dan kami siap menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Kristus, haleluya. Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, why this night, my night, wandrai, wise night, my was night, my night, wandrai, wis night, my is night, my wis night, my is night, my wis night. Ya marana-maranamu, mari sembah Tuhan. Rana masikona uranamu, sembah Dia. Buka hati saudara, sembah Tuhan, berikan yang terbaik. Ya maranamu, uranala simorona masih. Ya marana uranalamu simorona manala. Ya ranalamu uranala simorona awanala ya ranala masih. Uranala manala ya ranalamu uranala sembah Tuhan. Ya ranala
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau naikkan doa syafaat kita di depan Tuhan, dan kita akan satu pujian bagi Tuhan. Kita pandang hari esok dengan penuh harapan, sebab Tuhan yang berjanji bagi saudara dan saya adalah Tuhan yang tetap menepati janjinya. Dan yakinlah saudara, Tuhan tidak pernah gagal untuk merancangkan rancangannya dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada kala tangannya Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok, ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada kala tangannya Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, amin. Haleluya. Angkat tangan saudara di depan Tuhan. Haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Kami pandang hari esok dengan penuh harapan, sebab Engkau Allah yang berjanji, bukan manusia, tapi Allah yang berjanji akan menepati setiap janji-Mu Tuhan. Tidak saja kami rindu menaikkan doa syafaat kami, Tuhan kuduskan, sucikan, ampun dosa kami. Dan jika ada penghulu yang ada rojan, dibisikkan orang kuat roh teritorial yang cuma menunggu kami naik dari rat Allah, kami bersatu hati patahkan tolak hancurkan yang dari dalam nama tersebut keluar darah Yesus berkuasa. Uranglah mesik lamse. Hamba berdoa bagi pekerjaan-Mu Tuhan. GKI yang ada suratku Tuhan berkati. Semakin majukan pekerjaan-Mu Tuhan. Pertambahkan jiwa-jiwa baru datang menuju nama Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah malas, sudah jatuh, Engkau tarik kembali dengan tali kasih-Mu. Dan hamba berdoa Bapa, progres ke depan untuk pekerjaan-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa hari ini bagi jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah Engkau lawati menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang tahu segala masalah persoalan yang mereka hadapi.
Engkau berikan jalan keluar yang terbaik, dan mampukan mereka selalu Tuhan dalam mengiring dan melayani Engkau Tuhan. Hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus, bagi hotel ini Tuhan, Engkau berkati Hotel Francisco, Engkau juga berkati rumah-rumah jemaat-Mu, Engkau juga berkati Tuhan Yesus pekerjaan jemaat-Mu, usaha bisnis dan segala sesuatu yang dikelola dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati Bapa. Kami tetap berdoa Tuhan buat Pak Colin, Ibu Alfrida dan anak Grace yang ada di New Zealand. Tuhan Engkau berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, hidup rumah tangga. Biarlah juga berkati anak mereka dalam studi di tengah pandemik yang dialami juga oleh New Zealand. Tuhan Kau hadir di sana sehingga hidup rohani keluarga ini semakin meningkat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa bagi keluarga kami Tuhan, dimanapun berada Engkau sertai, lindungi, berkati mereka, jasmani dan rohani, kekuatan, kesehatan yang belum datang kepada Engkau jamah. Mereka datang kepada Tuhan, yang sudah datang kuatkan iman pengharapan mereka. Buat kehidupan Bella, Yabes, Rama yang ada di Boldopi, Mujizat, Kesia dan Karen di Makassar, Tuhan tetap lindungi sertai mereka beraktivitas bekerja, lebih khusus mempermuliakan nama Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus buat PT Vale, Tuhan berkati keamanan kondusif Kau berikan bagi Swakulu Timur, kami bebas mujilakan nama Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus bagi pembelian kepala daerah untuk Lu Timur tanggal 9 Desember 2020 dan ada 269 daerah lain di Indonesia. Tuhan berkati Bapak, Engkau yang mengangkat pemimpin yang terbaik, bupati, wakil bupati yang terbaik bagi kabupaten kami. Saudara-saudara kami yang masih terpapar di Lu Timur, Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak kami Engkau berkati di tengah studi, walaupun mereka harus melalui Tuhan Yesus online. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dan playgroup perguruan tinggi Tuhan berkati mereka berhasil sukses, itu semua karena Tuhan. Kami tetap berdoa buat bangsa negara kami, Tuhan berkati masalah persoalan yang terjadi bagi bangsa kami. Engkau solusi yang terbaik Tuhan, dan mampukan pemimpin kami dari pusat pelosok tanah air untuk mengendalikan roda pemerintahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Kau dengar doa kami, ampun dosa kami, dan berdoa bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita di tengah persekutuan kita. Jika ada pernyataan dari Tuhan, saya persilakan. Silakan Ibu Gembala. Di nama Tuhan, pada saat didoakan buat bangsa negara kita, di mana diperlihatkan wadah yang besar itu dilapisi pinggirannya, di dalam pinggirannya itu berwarna putih. Kemudian ada airnya jernih, cuman airnya itu tidak penuh, jadi dia setengah, gitu saja. Ya, puji Tuhan, kita percaya bangsa negara kita mengalami masalah yang besar di tengah pandemi COVID-19. Tapi kita yakin saudara, Tuhan akan beracara untuk menyatakan pemulihannya. Walaupun pemulihan dari Tuhan Yesus 47 selain berbicara kegerakan besar, juga berbicara tentang restorasi, dan pemulihan Tuhan itu step by step Tuhan akan kerjakan bagi bangsa negara kita. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya yakin kita diberkati dalam ibadah kita pagi siang hari ini. Untuk itu mari kita mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita dari pujian. Kuasa berkatnya melimpah, berkah
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami. Seluruh hidup kami hari yang baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai dan melindungi setiap kehidupan kami. Bersama dalam hidup kami hari ini, dalam semua kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Dialah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Biarlah kiranya menyertai kita sekalian detik hari ini, hingga fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pada hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.